Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Di sore hari yang mulai beranjak ke singgasana ya, sang matahari. Kembali dari bibit unggul Blitar 5758 ingin membagikan sebuah pengalaman, sebuah kabar ya yang tentu berkaitan dengan peralpokatan ya. Sore hari ini saya ingin kembali berbagi tentang keistimewaan daripada si kelut atau alpukat kelut ya. Selain alpukat ini sangat mudah berbuah, buahnya ini memang bisa dikatakan kalau saya paling berbeda ya. Di Indonesia ini mungkin ini satu-satunya alpukat yang gede dan panjang. Nah, itu. Masih banyak yang bertanya-tanya ya. Pak, alpukat segede itu bijinya seberapa gedenya gitu ya. Ini hari ini akan kita lakukan satu pemutihan ya. Karena ini kulitnya sudah mulai keriput-keriput ya. Nah, ini sudah kelihatan agak kuning-kuning ya. Ini kalau telat pemetian, ini bisa saja ini masak di pohon, tetapi secara kualitas rasa nanti akan berbeda. Karena berbeda dengan durian ya sahabat ya. Kalau alpukat sampai masak di pohon itu kecenderungannya biji di dalamnya ini mengeluarkan akar-akar gitu ya. Dan itu tentu nanti akan mengurangi kualitas rasanya ya. Walau alpukat ini bisa dikatakan masih sangat pendek ya, usianya kurang dari 2 tahun, tetapi memang ini masih buah yang pertama ya. Kemarin ini bijinya juga sebetulnya lumayan banyak, tapi alhamdulillah juga masih ada sisa. Ini di dalam ini juga ada yang mendelik ya. Ini nanti akan kita panen, akan kita timbang seberapa beratnya. Gede panjang, ini sebelahnya juga masih ada kelutnya ya, juga sudah alhamdulillah sudah mulai mentil-mentil ya sahabat. Usianya juga sama, kurang dari 2 tahun. Luar biasa. Kalau bicara kegenjaan alpukat ini memang nggak diragukan lagi ya, alpukat kelut ini sahabat ya. Jadi memang produktivitasnya yang tinggi, sangat mudah berbuah. Jadi memang saya katakan cocok untuk layak atau untuk dikebunkan ya di wilayah MDPL rendah maupun tinggi. Karena sebetulnya kalau bicara asal muasal alpukat ini awalnya ya, sebelum kita lakukan persilangan, ini berasal dari Subang, Jawa Barat, yang notabene di titik awal daripada indukan alpukat ini dulu di MDPL yang lumayan tinggi. Artinya bisa saya sampaikan bahwa alpukat ini di MDPL rendah maupun tinggi juga sangat produktif, juga sangat mudah berbuah. Nah itu ya. Jadi untuk apa kita mencari-cari bibit yang katakan produktivitasnya masih dipertanyakan, rasanya apalagi, pasarnya apalagi juga ya. Yang penting kita, kalau untuk skala kebun, kalau saya pribadi nggak perlulah yang cari-cari yang wow ya. Nggak perlu juga kita harus fokus kepada sesuatu yang introduksi. Kenapa? Kita tidak mencintai produk-produk yang ada di Indonesia ya. Itu loh. Terlalu membanggakan produk-produk luar ya. Sementara kita ini posisinya di mana? Kan gitu. Kan kita ini di Indonesia gitu loh. Bukan ya, itu memang opsi lah ya, dan itu sah-sah saja kita memilih yang mana dan yang mana. Tetapi bagi saya, kalau sudah skalanya kebun sahabat, nggak usah terlalu ini. Yang jelas bagi saya kalau mau berkebun itu yang jelas, satu, mudah dalam perawatan. Yang kedua, adaptif di MDPL berapapun di Indonesia ini. Yang ketiga itu perawatannya mudah. Dan yang terakhir, bagi saya marketnya sudah ada, marketnya sudah siap. Itu jauh lebih penting gitu loh ya, daripada kita hanya mengandalkan yang penting introduksi, yang penting
impor. Itu boleh-boleh saja, tapi bagi saya itu tadi pertimbangan kalau mau berkebun ya. Jadi secara permodalan ya tentu alpukat introduksi itu modalnya jauh lebih besar. Apakah nanti hasilnya lebih besar? Tidak juga. Karena segala sesuatu kembali lagi kepada bagaimana kita merawat, bagaimana keseriusan kita. Dan satu hal yang tidak kalah penting menurut saya sampaikan pada sore hari ini sudah menjelang maghrib ya. Tapi saya tahu bahwa ini harinya hari Kamis dan saya harus menyampaikan satu kabar kepada sahabat ya, bahwa saya selalu mengupload video di hari Sabtu, Senin, dan hari Kamis. Makanya walaupun ini videonya mungkin nggak sepanjang biasanya, tapi bagi saya ini juga menginspirasi dan juga ini bermanfaat ya. Di sini juga ada Miki, ini juga masih pendek, masih batangnya juga masih belum begitu gede ya. Ini ya lebih dari lengan dewasa lah ya itu. Alhamdulillah juga sudah mulai belajar berbuah ya, walaupun masih 3 biji, luar biasa. Di pot atau di planter bag ini ada SAP 034 ya. Ini juga sangat layak kalau mau dikebunkan maupun untuk tabula pot ya. Ini luar biasa. Ini juga kelihatan gerandul-gerandul kalau masih 3 biji ya. Ini SAP 034 ini juga masuk introduksi. Sahabat, saya juga tidak menutup diri tentang masalah introduksi, tetapi bagi saya sekali lagi, kalau kita bicara mau berkebun alpukat, janganlah terlalu fokus kepada masalah introduksi atau lokal. Tetapi sekali lagi pertimbangannya adalah tanaman itu sekali lagi mudah kita tanam, kita rawat ya, cocok di MDPL berapapun, marketnya siap. Itu pertimbangannya bagi saya loh ya. Jadi kalau kita fokus kepada introduksi sih nggak masalah. Yang penting sekali lagi, untuk apalah kita menanam tanaman-tanaman buah kalau marketnya sendiri kita masih bingung ya. Jadi komitmen daripada bibit unggul Blitar, kalau bibitnya dari bibit unggul Blitar, tentu sekali lagi komitmen saya adalah menyerap kembali hasil panenannya. Itu komitmen yang selalu saya tawarkan kepada mitra-mitra atau sahabat-sahabat yang mengambil bibit dari bibit unggul Blitar. Kelebihan lain juga tentu saya menggaransi bibit ini jenisnya ya. Kalau saya bilang aligator ya aligator, kalau Markus ya Markus, kalau kelut ya kelut, kalau Miki ya Miki, kalau Red Vietnam ya Red Vietnam, dan seterusnya. Garansi juga berlaku garansi kematian, artinya 3 bulan setelah sahabat tanam, selama kematiannya bukan karena kekurangan air, itu akan saya garansi. Begitu. Ini bukan huak-huakan ya, ini nyata ya. Mungkin itu, karena ini sudah suara adzan berkumandang. Tentu selamat menjalankan ibadah dimanapun sahabat-sahabat berada ya. Semoga sekali lagi ini menginspirasi. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pokoknya. Ada yang mendelik-mendelik, kita akan ambil pada sore hari ini. Top, Marco top.